bank dan ATM, dan teknologi digital atau sistem perbankan online dan mobile banking, regulasi yang mendukung, serta sumber daya manusia yang terlatih. Dalam konteks ini, optimalisasi infrastruktur Terpilih deh bang. manggar. Masa ulang? Ulang anjing terpilih bang. Bang ada mau sampai begitu? Iyo, terpilih bang. Musim maju. Udah. Kasih maju hitam berdua adik ya. Akhirnya bisa digeser-geser gitu. Maksud Ulangin. Dia kan lalu ke bawah. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital berujung pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing bank syariah melalui pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur yang mendukung operasional dan layanan perbankan. tidak ini. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen seperti aspek fisik atau kantor cabang dan ATM, teknologi digital atau sistem perbankan online dan mobile banking, regulasi yang mendukung, serta sumber daya manusia yang terlatih. Dalam konteks ini, optimalisasi infrastruktur menjadi sangat penting karena dapat optimalisasi infrastruktur menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan daya saing bank syariah, memperluas aksesibilitas layanan, dan menciptakan efisiensi operasional yang lebih baik. Namun, optimalisasi infrastruktur juga dapat menghadapi berbagai tantangan, seperti kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, regulasi yang fleksibel, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Di sisi ini terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti inklusi keuangan yang lebih luas, kolaborasi dengan perusahaan fintech, dan investasi dalam keamanan cyber. Dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat regulasi bank syariah dapat menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat. Strategi untuk optimalisasi infrastruktur mencakup investasi dalam teknologi, pengembangan platform digital yang user friendly, serta menggunakan analisis data untuk memahami perilaku nasabah. Implementasi optimalisasi ini memerlukan rencana jangka panjang, monitoring dan evaluasi berkala, serta pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Dampak dari optimalisasi infrastruktur ini yang akan dirasakan oleh nasabah melalui peningkatan layanan, kepercayaan yang lebih tinggi, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Akhirnya, untuk mencapai keberhasilan dalam optimalisasi infrastruktur, bank syariah perlu menetapkan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas, mengumpulkan umpan balik dari nasabah, dan melakukan analisis pasar secara berkala. Kesadaran dan edukasi masyarakat juga menjadi kunci, dengan program edukasi keuangan dan kampanye pemasaran digital yang dapat meningkatkan pemahaman
Kemampuan untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif dan efisien akan menarik lebih banyak nasabah, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Ini juga memungkinkan bank syariah untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketujuh ada inklusi keuangan. Optimalisasi infrastruktur digital dapat membantu peningkatan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Dengan layanan yang lebih mudah diakses, bank syariah dapat menarik nasabah dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Yang kedelapan ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan sistem analitik yang canggih, bank syariah dapat melakukan analisis risiko yang lebih efektif. Ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi risiko lebih awal dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Misalnya, analisis data dapat membantu bank dalam menilai kelayakan kredit nasabah dan mengurangi risiko gagal bayar. Yang kesembilan ada peningkatan kolaborasi dan kemitraan. Optimalisasi infrastruktur juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan perusahaan fintech dan lembaga lain. Dengan membangun kemitraan strategis, bank syariah dapat memperluas penawaran layanan dan meningkatkan inovasi. Misalnya, kolaborasi dengan fintech dapat mempercepat pengembangan produk baru dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir yaitu yang ke-10, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan infrastruktur yang optimal, bank syariah dapat lebih mudah menerapkan prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Misalnya, mereka dapat mengembangkan produk keuangan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan atau investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini tidak hanya meningkatkan citra bank, tapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga peningkatan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi dan mengembangkan infrastruktur yang kuat. Bank syariah dapat meningkatkan daya saing, memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Setiap manfaat yang dihasilkan dari optimalisasi ini tidak hanya berdampak pada bank itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat luas, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah. Dengan pendekatan yang tepat, bank syariah dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan, sehingga dapat memenuhi harapan nasabah di era digital yang terus berkembang. Sekian pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.